Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Muharram tahun 1442 Hijriah atau 12 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kita masih membahas tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ayat 59, ayat 58 dan 59 insyaallah ada di halaman 101. Di halaman 101 surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum", sesungguhnya Allah perintahkan kalian, "an tu'addul amanati ila ahliha", an tu'addul amanat, agar kalian menyampaikan amanat, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Ini kalimat yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah perintahkan kalian agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian menetapkan hukum, bainan nas, di antara manusia, apabila kalian berhukum, apabila kalian menetapkan hukum di antara orang-orang, antahkumu bil adl, kalian diperintah menetapkan hukum tersebut dengan adil. Ini kalimat yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, apabila kalian menetapkan hukum di antara orang-orang, maka menetapkan hukumnya harus dengan adil. Innallaha ni'imma ya'izukum bih, innallaha, sesungguhnya Allah, ni'imma, sebaik-baik, ya'izukum bih,
yang memberikan pelajaran, yang memberikan mauizah kepada kalian. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mauizah kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lanjutannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, begitu juga ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian beda pendapat dalam suatu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya kepada Al-Quran, dan kepada Rasul, maksudnya kepada sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, apabila kalian beda pendapat maka kembalikan ke Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya juga lebih baik. Dzalika khairun, itu utama ketika kita beda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu akibatnya lebih baik. Ketika kita beda pendapat kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, Allah perintahkan agar menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan apabila kita menetapkan hukum di antara orang-orang itu, kita harus menetapkan hukum dengan adil. Kemudian yang ketiga disampaikan bahwa Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mauizah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dan yang keempat disampaikan bahwa orang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, begitu juga kepada ulil amri. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kalau kita beda pendapat, maka wasiat dari Allah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah mengingatkan bahwa ketika kita beda pendapat kemudian dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu poin-poinnya. Sekarang kita simak tafsirnya di halaman 102. Kita akan mulai dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama adalah firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah apa yang dimaksud dengan amanat. Beliau mengatakan amanat itu adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang, kemudian dia diperintahkan untuk menunaikannya, maka ini
namanya amanat. Jadi amanat itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, kemudian dia diperintahkan untuk menunaikannya. Itu namanya amanat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar mereka menunaikannya. Bagaimana cara mereka menunaikannya? Caranya adalah yang pertama, ditunaikannya secara sempurna. Yang kedua, ditunaikannya secara penuh. Yang ketiga, ditunaikannya tanpa dikurangi, artinya tidak dikurangi. Kemudian yang keempat, ditunaikannya tidak dicurangi. Kemudian yang kelima, ditunaikannya tidak diulur-ulur. Jadi cara menunaikan amanat di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ada 5. Yang pertama, ditunaikan secara sempurna. Yang kedua, ditunaikan secara penuh. Yang ketiga, tidak dikurangi. Yang keempat, tidak dicurangi. Dan yang kelima, tidak diulur-ulur. Kalau ada amanat, segera. Sesuatu yang dipercayakan kemudian diperintahkan untuk menunaikannya, itu namanya amanat. Kalau ada amanat, segera. Dan amanat ini ternyata umum. Amanat ini ternyata sifatnya umum. Ada beberapa disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di antaranya adalah wilayah, artinya kekuasaan. Kekuasaan ini amanat. Kita dapat amanat jadi RW, RT, ketua masjid, pengelola ini, pengelola itu. Ini namanya amanat. Nah, kalau kita dapat amanat itu harus ditunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Ya kita tunaikan secara sempurna. Kita tunaikan secara penuh. Kita tunaikan tidak dikurangi, kita tunaikan tidak dicurangi, kita tunaikan tidak diulur-ulur. Begitu juga dengan harta. Harta yang kita punya itu amanat. Maka kita tunaikan secara sempurna. Kita tunaikan secara penuh, tidak kita kurang-kurangi. Kalau memang kita punya kewajiban zakat, kemudian juga tidak kita curangi. Kita dagang jangan curang misalnya. Dan tidak kita ulur-ulur. Kalau ada kewajiban zakat, segera. Begitu juga dengan rahasia. Ini juga amanat. Ya ditunaikan secara sempurna, jangan dibeberkan seenaknya dan seterusnya. Termasuk amanat adalah semua perintah, segala perintah yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, itu semua amanat. Ya segala perintah yang tidak diketahui kecuali Allah, apa aja pokoknya itu namanya amanat. Maka kita diperintah untuk menunaikannya dengan cara sempurna, penuh, tidak dikurangi, tidak dicurangi, dan sesegera mungkin. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama fikih, mereka menyebutkan, barang siapa yang diserahkan kepadanya amanah, maka dia wajib menjaga amanah tersebut dalam suatu tempat yang patut. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan karena sesungguhnya tidaklah mungkin dapat ditunaikan kecuali dengan menjaganya. Berarti kalau orang dapat amanah harus ditunaikan dengan cara menjaganya, sehingga itu wajib.
Karena kalau nggak dijaga sama dengan tidak ditunaikan. Ini antu addul amanati ila ahliha. Tunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ada sebuah dalil. Ada sebuah dalil bahwasanya amanat itu tidak diserahkan kecuali kepada berhak yang menerimanya. Yang tidak berhak menerima itu jangan dikasih amanat. Termasuk juga wakilnya, penggantinya atau yang menempati posisinya. Ini juga dilihat berhak atau tidak. Karena kalau diberikan amanat itu kepada yang tidak berhak menerimanya, maka dia tidak akan menunaikannya dengan baik. Ini disebutkan di halaman 103. Jadi kalau amanat itu diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya, maka tidak akan terjadi antu addul amanati ila ahliha. Jadi kalau amanat diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya, maka tidak akan terrealisasi antu addul amanati ila ahliha. Sementara innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha. Sementara Allah perintahkan amanat diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau diberikan kepada yang tidak berhak menerima, maka ini tidak akan terrealisasi. Sehingga ini pelajaran buat kita bersama. Kita paham itu amanat apa, dan kita paham itu amanat diberikan kepada siapa. Amanat adalah sesuatu yang diperintahkan pada seseorang untuk menunaikannya, dan kita harus paham ini amanatnya ini diberikan kepada siapa. Yang berhak nerima, yang enggak berhak nerima jangan diberikan amanat. Nanti kalau tetap diberikan tidak akan terrealisasi antu addul amanati ila ahliya. Menunaikan amanat kepada yang berhak menerima itu tidak terrealisasi. Menunaikan amanat dengan semestinya tidak terrealisasi, kemudian diberikan kepada yang berhak menerima juga tidak terrealisasi. Itu terkait firman Allah pada kalimat yang pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian yang berikutnya kalimat yang kedua, paragraf kedua di halaman 103. Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Wa idza hakamtum, kalau kalian berhukum, kalau kalian menetapkan hukum bainan nas, di tengah-tengah orang, di tengah-tengah manusia, an tahkumu bil adl, kalian menetapkan hukum harus dasarnya adalah keadilan. Yang menetapkan hukumnya harus dengan adil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menetapkan hukum di sini menetapkan hukum apa? Perhatikan penjelasannya, paragraf kedua di halaman 103 baris ketiga. Menetapkan hukum di sini mencakup hukum yang berkaitan dengan darah. Ada orang berantem atau ada terjadi pembunuhan, itu termasuk yang dimaksudkan dalam ayat. Kita menetapkan hukum bagaimana. Kemudian juga berkaitan dengan harta. Ya, ada barang diaku sama si fulan, padahal yang punya adalah si fulan. Tanah diaku sama si fulan, padahal yang punya adalah si fulan. Ini harta. Akan kita hadir tuh menetapkan hukum bagaimana. Kemudian terkait masalah kehormatan. Ya, terkait masalah kehormatan. Digibah, difitnah, orang salah paham, akhirnya ribut dan seterusnya. Baik masalah yang sedikit, masalah yang kecil atau masalah yang besar. Baik itu menetapkan hukum buat orang yang dekat sama kita,
kerabat-kerabat kita, atau menetapkan hukum buat orang yang jauh dari kita nggak kenal siapa dia, atau mungkin bukan kerabat kita. Kemudian juga baik itu menetapkan hukum buat orang yang baik atau buat orang yang nggak baik, atau menetapkan hukum buat teman kita atau menetapkan hukum buat musuh kita. Jadi yang lagi kita damaikan ini siapa gitu, yang lagi kita menetapkan hukum untuk dia ini siapa. Maka itu semua antahkumu bil adl. Dalam menetapkan hukum kita harus adil. Jangan mentang-mentang ini masalah sepele, atau jangan mentang-mentang ini kerabatnya dia, atau jangan mentang-mentang ini orang baik, atau jangan mentang-mentang ini temannya dia. Itu tidak ada pandangan ke arah situ. Tapi siapapun yang dia hukumi, maka harus menetapkan hukum dengan adil. Pertanyaannya, dengan adil itu maksudnya seperti apa? Maka penjelasannya ini di baris ke-6, paragraf kedua di halaman 103. Apa yang dimaksud dengan adil? Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud dengan adil adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan adil adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukum itu. Artinya apa? Apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ketentuan-ketentuan, artinya hukum had, atau berupa ahkam, hukum-hukum secara umum, maka itu yang dimaksud dengan keadilan. Ya, sehingga yang namanya keadilan adalah sesuai dengan ketetapan hukum Allah, sesuai dengan ketetapan hukum yang datang dari Rasulullah SAW. Itu namanya adil. Ketika tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan hukum Rasulullah SAW, itu namanya tidak adil. Contoh, bagi warisan. Ya, bagi warisan. Ketika bagi warisan ada orang meninggal, ya, ada bapak-bapak meninggal, ninggalin warisan, ya misalkannya ninggalin warisan 3 miliar atau 300 juta. Pas dicek ahli warisnya cuma anak 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Dilihat warisannya 300 juta, banyak. Ini anak rebutan warisan. Akhirnya datang kita, kemudian kita tetapkan hukum. Ya udah gini aja lah, ini 300 juta buat yang satu 150 juta, yang satu lagi 150 juta, udah bubar, nggak usah ribut. Maka ini namanya tidak adil. Karena di dalam hukum Allah nggak seperti itu. Di dalam hukum Allah, warisan anak laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Berarti kalau warisan 300 juta, harusnya anak laki dapat 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Itu baru namanya adil. Jadi di sini di dalam menetapkan hukum harus adil. Ya, menetapkan hukum harus adil. Adil yang dimaksud adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka itu yang dimaksud dengan keadilan. Ya, sehingga tatkala itu adalah perkara yang baik, perkara yang adil,
Selanjutnya Allah mengatakan, potongan ayat berikutnya yang ada di halaman 103, innallaha ni'imma ya'izukum bih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan pelajaran kepada kalian, sebaik-baik yang memberikan mauizah kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Maka di sini lihat, Allah mengatakan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mauizah. Berarti apa? Berarti ini adalah pujian dari Allah terhadap perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya. Karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan mauizah. Ada perintah Allah, ada larangan Allah, itu adalah mauizah terbaik. Dan mauizah tersebut ternyata mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Mauizah tersebut itu bisa menolak mudarat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena yang mensyariatkannya adalah Sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Yang mensyariatkannya adalah Maha mendengar, Maha melihat. Sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, dan Allah mengetahui apa yang maslahat buat hambanya. Contoh kasus warisan tadi. Namanya laki, besok dia bakal nikah, bakal punya anak, bakal nanggung nafkah. Ya wajar dapatnya 2 kali lipat bagian anak perempuan. Sementara yang anak perempuan bakal dinikahin sama orang, nafkah dia ditanggung dan seterusnya. Yang jelas hukum Allah mesti ada maslahatnya. Atau contoh lain, ketika terjadi kasus perceraian, ketika suami istri itu punya bayi, maka yang lebih berhak dengan bayi itu adalah ibunya. Nah, ketetapan hukum Allah itu ada maslahatnya dunia akhirat. Mungkin kalau kita lihat maslahat di dunia, ini yang bakal nyusuin itu bayi, yang bakal ngasih ASI adalah ibunya, ya wajar. Ketetapan Allah yang lebih berhak untuk anak itu adalah ibunya. Kemudian nanti setelah anak itu sudah mulai sudah mulai tamyiz, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk dalam tanda kutip, artinya ketika diajak ngomong udah mulai nyambung, bisa menilai mendingan sama ibunya apa sama bapaknya, maka ditawarkan yang benar, dia ngikut ibunya apa ngikut bapaknya. Tapi kalau ibunya itu menikah, maka yang lebih berhak adalah bapaknya. Ya, jadi semua hukum Allah mesti ada maslahatnya. Sehingga di dalam menetapkan hukum harus dengan adil. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar, walaupun sama keluarga dekat, sama teman dan seterusnya. Dan adil yang dimaksud adalah sesuai dengan hukum Allah. Ada orang ngobrol, masalah mana yang hak, mana yang batil. Ada orang ngobrol masalah mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Artinya kalau sunnah itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau bid'ah itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma karena yang satu orang kita, yang satu bukan orang kita, yang kita bela orang kita, ini salah, namanya tidak adil. Akan tapi yang kita bela adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita udah belajar dikit-dikit, maka kita bilang kalau ini hak adalah hak, kalau ini batil adalah batil. Jangan mentang-mentang orang kita yang dibela, ini salah. Itu terkait firman Allah, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Lanjutannya di ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam satu masalah, apabila kalian beda pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau enggak ya enggak bakal begitu. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Maka di sini kita perhatikan penjelasannya di paragraf ketiga di halaman 103. Ya, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita taat kepada Allah dan kita taat kepada Rasul. Pertanyaannya, taat yang dimaksud seperti apa? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, taat yang dimaksud adalah kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, entah itu perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Dua-duanya kita taati. Karena dari perintah-perintah tersebut ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Di antara ciri khas perintah yang wajib adalah yang bunyinya perintah. Kemudian di antara ciri khas perintah yang sunnah, kayaknya wajib adalah yang bunyinya perintah tapi ada yang memalingkannya menjadi tidak wajib. Contoh misalkannya Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti salat itu wajib, sehingga kita taati, kita jalankan. Kemudian ada perkara yang kayaknya wajib tapi ternyata ada pemalingnya. Contoh misalkannya dalam hal larangan, Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Salah seorang dari kalian kalau masuk masjid, jangan langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat dulu, sholat tahiyatul masjid. Di antara pendapat ulama, walaupun ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, tapi di sini kita sebutkan di antara pendapat ulama ada yang menetapkan sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena ketika datang salah seorang kepada Nabi SAW bertanya yang wajib buat dia apa, maka Nabi menjawab salat 5 waktu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan puasa Ramadan. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi bilang zakat wajib. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi bilang nggak ada kecuali kalau mau nambah. Maksudnya menambah dengan amalan sunnah. Maka di situ tidak disebutkan salat tahiyatul masjid. Berarti ini walaupun awalnya dilarang sama dengan haram, akan tapi berdasarkan riwayat ini maka dia jadi sunnah. Dan ini perlu kita mempelajari secara khusus. Yang jelas secara umum Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka taat di sini mencakup melaksanakan perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat yang diperintah itu apa, jatuhnya wajib atau sunnah kita lakukan. Yang dilarang apa, maka itu kita tinggalkan. Ya, jangan beralasan macam-macam. Contoh misalkannya harta yang haram, ini kan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan beralasan ini darurat. Oke lah kalau dia beralasan itu darurat, dia butuh nafkah dan seterusnya,
maka segera cari kerjaan yang lain dan segera resign, kan seperti itu. Ya, segera cari kerjaan yang lain dan segera resign. Ini malah di situ udah 5 tahun, udah 10 tahun, bahkan jabatannya udah naik lagi. Ketika ditanya katanya darurat. Maka ini tidak benar. Karena dalam kaidah darurat ada 2. Yang pertama, ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat menghalalkan yang haram. Jadi kalau darurat, yang haram jadi halal. Oke, ketika dia bilang darurat, ya boleh dia di situ. Haram aslinya tapi halal karena darurat. Akan tetapi jangan lupa kaidah yang kedua, ad-darurat tuqaddar biqadariha. Sesuatu yang darurat itu disesuaikan kadarnya. Kalau memang darurat itu kerjaan haram, ya udah sambil cari-cari yang lain. Jangan udah bertahun-tahun di situ, udah naik jabatan, naik lagi. Berarti dia sepuasnya, sementara tidak boleh sepuasnya. Kayak kita di hutan nggak ada makanan kecuali daging babi, boleh kita makan daging babi tapi nggak sepuasnya, cuma asal ganjal perut saja. Ya kayak kita makan nasi padang lah, kita makan rendang seberapa gede itu rendang gitu. Cuma asal ganjal perut doang. Begitu juga ya, ketika masalah kondisi-kondisi darurat. Kemudian yang selanjutnya, wa ulil amri minkum. Begitu juga dengan ulil amri, harus kalian taat. Ulil amri di sini siapa? Ulil amri di sini ada 3. Ulil amri di sini ada 3. Yang pertama, ulil amri di sini adalah pemerintah. Maka pemerintah ditaati. Yang kedua, ulil amri di sini adalah hakim, qadhi, dewan hakim. Itu ulil amri juga harus ditaati. Dan yang ketiga, ulil amri di sini adalah mufti. Mufti di sini ada 2. Ya, mufti artinya orang yang dimintai fatwa. Bisa fatwa urusan agama, yaitu para ulama, mereka ulil amri, harus ditaati. Atau bisa juga fatwa urusan dunia, para dokter, ulil amri. Sehingga misalkannya kasus sekarang, kasus COVID-19 nih, maka termasuk perintah Allah kita taat sama ulil amri, kita taat sama pemerintah, iya. Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah. Kemudian ulil amri yang dimaksud juga ulama. Ulama menjelaskan terkait fikih ibadah di tengah pandemi misalnya, itu ulil amri juga. Termasuk firman Allah agar ditaati ulil amri. Kemudian juga para dokter. Para dokter. Ulil amri juga itu para dokter. Ini termasuk firman Allah agar ditaati. Adapun misalkannya mereka tidak amanah, ini urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya misalkannya apa? Kayak COVID-19, mungkin menurut sebagian orang kasusnya abu-abu. Sehingga dia punya penilaian tersendiri. Aslinya COVID-19 itu begini, cuma karena pemerintah begini, jadinya begini. Atau misalkannya dokter juga sama. Aslinya COVID-19 menurut sebagian orang tuh dia bilang begini. Jadi sebenarnya nggak begitu. Nah, cuma karena dokter begini, jadinya begini, gitu. Itu misalnya dokter tidak amanah, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu. Ya sementara kita cuma dengar simpang siur. Allah mengatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang informasi dari orang fasik, maka diperiksa. Ini kan yang bikin informasi itu kadang-kadang orang yang kagak sholat, orang yang nggak tahu kehidupan beragamanya bagaimana, orang fasik dalam tanda kutip, berarti bukan orang kafir, bukan orang fasik lah. Ya yang bikin dosa, dan kita nggak lepas dari dosa, maka dicek. Sehingga tetap di sini berlaku wa ulil amri minkum, taatilah ulil amri kalian. Masalah mereka amanah nggak amanah itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sebagian orang terkait COVID-19 berita simpang siur, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Sementara pemerintah ngasih aturan begini.
dokter ngasih anjuran begini, ya kita ikut pemerintah, kita ikut dokter. Tapi kalau misalnya mereka tidak amanah, apa yang mereka anjurkan menyelisih fakta, atau apa yang mereka anjurkan karena ada kepentingan, ini mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita orang awam, kita kagak tahu terkait COVID-19, kita nggak tahu pemerintah nganjurin begini-begini dan seterusnya, kita cuma taat saja. Pemerintah nganjurin pakai masker, orang mungkin sebagian begini begitu dan seterusnya, pandangan mereka, tapi tetap kita ikuti anjuran pemerintah. Atau mungkin para ulama kita lihat menganjurkan misalnya soft berjarak, pandangan sebagian orang begini begitu dan seterusnya, insya Allah ya ketika dia berpandangan dasarnya ilmu, yang jelas masing-masing harus siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini wa ulil amri minkum, taatilah ulil amri kalian. Ulil amri ada 3. Ulil amri yang pertama adalah pemerintah, ulil amri yang kedua adalah hakim, ulil amri yang ketiga adalah mufti, orang yang diminta fatwa, baik fatwa agama ataupun fatwa urusan dunia, dokter misalkannya. Ini ditaati. Kenapa mereka harus ditaati? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, karena sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama, tidaklah akan berjalan baik urusan dunia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka. Ya, nggak akan jalan dengan baik kalau kita nggak nurut sama pemerintah, kita nggak nurut sama hakim, kita nggak nurut sama dokter misalkannya, nggak akan berjalan dengan baik. Yang ada bakal ribut. Dewan Hakim menetapkan begini, masih dilawan, yang ada ribut. Akhirnya apa? Akhirnya TNI Polri mungkin turun tangan mendamaikan. Coba kalau ditaati, gitu. Sekarang misalkannya itu hakim tidak adil, Ustaz, itu urusan dia dengan Allah nanti besok. Ya, urusan dengan Allah dia besok. Makanya ditaati yang terbaik. Karena urusan gak bakal jalan dengan baik kalau mereka tidak ditaati. Yang ada nanti malah rame. Dan itu sama dengan sebagai suatu tindakan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menaati ulil amri, sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Dengan catatan apa? Dengan catatan mereka tidak memerintah perkara yang maksiat. Dengan catatan mereka tidak memerintah perkara yang maksiat. Kalau mereka memerintah perkara yang maksiat, maka kaedahnya adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, termasuk pemerintah, ulil amri, atau misalkannya ulama, entah ulama kesehatan atau ulama agama atau hakim, itu tidak ada ketaatan kepada mereka kalau perintahnya adalah maksiat. Ya, kalau perintahnya adalah maksiat, ini tidak ada ketaatan kepada mereka. Kemudian ada satu hal yang menarik yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di halaman 104 baris yang pertama. Kita perhatikan dalam ayat bunyinya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata atiu hanya 2 kali, atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum langsung. Maka lihat di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan bisa jadi inilah rahasia dari dihilangkannya kata atiu, taat pada pemerintah, taat pada perintah pada mereka, pada ulil amri. Jadi atiullah
atiur rasul wa ulil amri. Tidak ada kata atiu pada ulil amri. Maka ini yang dimaksud. Ya, bisa jadi ini rahasia kenapa kata atiu pada ulil amri hilang. Sebabnya apa? Sebabnya, perhatikan baris ketiga, sesungguhnya Rasul tidaklah memerintah kecuali ketaatan kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepadanya, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Adapun para pemimpin, maka syarat taat kepada mereka adalah bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan. Artinya taat kepada ulil amri harus segaris dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Ya, artinya taat kepada ulil amri harus segaris dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Kalau tidak segaris, maka tidak ada kewajiban taat kepada mereka. Contoh ulil amrinya siapa? Fir'aun misalnya. Sementara taat segaris dengan Allah dan Rasul adalah beriman kepada Allah. Ini disuruh beriman kepada Fir'aun, mengatakan Fir'aun itu adalah Rabb, Tuhan. Maka tidak ada ketaatan sama ulil amri kalau contoh seperti itu. Ya, dan misalkannya contoh yang lain seperti contohnya Ashabul Ukhdud. Ya, ulil amrinya nganggap dia Tuhan. Ashabul Ukhdud nggak mau. Tidak ada ketaatan kepada ulil amri dalam perkara maksiat. Tapi ini penjelasannya atau penjabarannya luas, ya, harus kita pahami secara detail. Yang jelas di Islam ini sudah sempurna. Kalau ada perkara yang kita tidak paham, kita butuh penjelasan ulama. Contoh nih, misalkannya ada yang mau nanya masalah pajak. Pajak ini bukan dari Islam, apakah kita jangan bayar pajak karena ini tidak segaris dengan perintah Allah, perintah Rasul? Maka di sini beda kasus, beda masalah. Ada kaidah tadi menyebutkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat menghalalkan yang haram. Kemudian ada kaidah yang lain mengatakan jalbul masalih darul mafsadah muqaddamun min jalbil masalih. Menolak mudarat yang lebih besar ini lebih dikedepankan daripada kita ngambil manfaat yang nggak seberapa. Contoh, kita nggak mau bayar pajak, tapi mudaratnya nanti apa? Mudaratnya motor kita diambil, mobil kita diambil, sehingga kita sholat kagak khusyuk lagi. Pengajian kita udah kagak ikut lagi, udah puyeng kita, motor diambil, mobil diambil. Hidup jadi susah. Lihat, ya kan? Jadi maslahat yang nggak seberapa ini ntar aja dulu deh. Yang penting jangan ada kerusakan yang lebih besar. Jadi tidak serta merta kita lawan ulil amri di semua poin, tidak. Ini kita butuh ilmu. Semuanya sudah ada ilmunya. Kalau kita bingung, ya kita tanya gitu. Tapi kalau sementara ini kita orang taat pajak, ya lanjut aja. Itu baik, insya Allah. Karena mau gimana lagi? Ya. Sama juga contoh riba itu haram. Kemudian kita punya rekening di bank konvensional. Ya bagaimana begitu kan? Misalnya itu kita buat nerima gaji dan seterusnya, ini kan kita pakai hanya sebatas itu saja, bukan kita memperkaya diri. Ada orang datang, dia sengajain depositnya gede lagi, biar nanti dapat 10%-nya sekian. Ini namanya sengajain, itu nggak boleh kalau seperti. Tapi kalau kita istilahnya sewajarnya saja, ya wallahu alam, ya kita pertama katakan memang itu haram. Yang kedua kita ingatkan bahwa ya kita darurat, mau gimana lagi begitu kan. Sementara kita hanya mampu itu. Tapi kalau memang dengan ketakwaan kita nyimpen duit di bawah kasur, nyimpen duit di karung, di rumah, di kantong plastik, dan setelah nggak butuh bank transaksi, dan ya hebat berarti dia begitu kan. Ya wallahu alam. Tapi yang jelas di sini ulil amri minkum ingin menyampaikan tidak ada kata-kata atiu. Ini menandakan taat sama ulil amri harus sejalan dengan taat dengan Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian beda pendapat
maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dzalika khairun in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Maka di sini kita perhatikan di paragraf terakhir di halaman 104. Ya, selanjutnya Allah memerintahkan agar mengembalikan segala hal beda pendapat, segala hal yang diperselisihkan. Di sini yang diperselisihkan apa saja? Urusan-urusan usul, urusan-urusan dasar akidah, ada diperselisihkan misalkannya. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Atau urusan-urusan cabang, urusan-urusan yang tambahan berikutnya, ini juga kalau ada beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang dimaksud dengan Allah dan Rasulnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena kalau sudah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu merupakan keputusan yang adil, ya, merupakan keputusan yang adil di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan tersebut. Contoh masalah akidah, ya, masalah akidah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Yang satu bilang istiwa istaula, yang satu bilang bersemayam harus ditakwil, yang satu bilang, yang satu dan seterusnya. Sementara di Quran, di Sunnah bilangnya begitu. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Kemudian kasus yang lain, Allah ada di mana? Ada sebagian mengatakan Allah di atas langit, sebagian mengatakan Allah di mana-mana. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan Allah bersemayam di atas arasy. Arasy ada di langit, berarti Allah di atas langit. Kemudian misalkannya dalam hadis, ketika datang Nabi kepada salah seorang budak, ditanya Allah di mana? Allah di langit. Nabi perintah untuk dimerdekakan. Lagi-lagi di hadis disebut Allah di langit, selesai. Maka ketika kita beda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena itu pemutus khilafiyah. Kenapa? Karena yang disebutnya dalam Quran Sunnah itu jelas. Ya, disebutnya dalam Quran Sunnah itu jelas. Kemudian kadang-kadang juga jadi disebutnya dalam As-Sunnah kemungkinannya banyak. Yang pertama, disebutkannya secara sharih, secara jelas. Yang kedua, disebutkan secara umum. Contoh rokok. Rokok ini halal atau haram. Awal-awal munculnya rokok, para ulama beda pendapat. Sebagian mereka mengatakan rokok itu hukumnya mubah. Sebagian mereka mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Sebagian mereka mengatakan rokok itu hukumnya haram. Kenapa? Karena nggak jelas rokok itu apa sih. Bayangin rokok pertama kali muncul, diisep keluar asap, udah gitu doang. Sehingga wajar para ulama beda pendapat. Tapi semakin kesini ternyata para ulama banyak berpendapat rokok itu haram. Dasarnya apa? Dasarnya diantara firman Allah, jangan kalian menjatuhkan diri kalian kebinasaan. Didukung lagi dengan keterangan dari para dokter. Begitu. Jadi semua yang kita perselisihkan itu jawabannya ada dalam Quran. Entah secara sharih, secara jelas-jelas ada, atau mungkin secara umum, atau mungkin secara isyarat. Sehingga gambarannya misalnya nih, bayangin rokok itu zaman Nabi ada rokok. Kira-kira di majelis Nabi ngebul asap atau di majelisnya Abu Jahal, Abu Lahab yang ngebul asap, kan begitu. Jadi bisa jadi jawabannya ada secara jelas, ada secara umum, atau ada secara isyarat, atau mungkin ada secara mafhum, pemahaman, peringatan, atau mungkin ada secara kias dan seterusnya. Dan yang jelas di Quran Sunnah udah lengkap. Masalah yang ada di tengah masyarakat itu apa? Itu ada jawabannya di Quran Sunnah. Kalau toh pemahaman kita kadang tidak nyampe, maka kita butuh pemahaman para ulama biar kita nyampe. Jadi semua jawaban udah ada di Quran Sunnah. Kenapa? Karena Quran Sunnah itu dasar. Quran Sunnah itu dasar. Dan iman ini nggak bakal lempeng tanpa Quran Sunnah. Sehingga ketika seseorang mengembalikannya kepada Quran dan Sunnah, ini menunjukkan bahwa keimanannya itu lurus.
Makanya Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak beriman ya wajar begitu. Tapi kalau beriman kepada Allah bakal mau dia. Maka ini menunjukkan apa? Orang yang kagak mau mengembalikan kepada Quran Sunnah dipertanyakan keimanannya. Ya, imannya masih kurang. Imannya, hakikat keimanannya belum ada. Bahkan dia di situ ada kecenderungan kepada togut. Togut itu apa? Kecenderungan kepada pihak ketiga. Sementara yang resmi ada dua pihak. Yang pertama Quran, yang kedua Sunnah. Ketika dia tidak mau, ada kecenderungan pihak ketiga, hawa nafsu, togut. Sebagaimana disebutkan di ayat berikutnya, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Perkara yang demikian itu, ketika mengembalikan kepada Quran Sunnah, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, khairun itu lebih utama, wa ahsanu ta'wila dan lebih baik akibatnya. Kenapa? Karena hukum Allah dan hukum Rasulnya itu adalah sebaik-baik hukum, seadil-adil hukum, semaslahat-maslahat hukum dalam perkara dunia, dalam perkara agama nomor satu, dalam perkara dunia dan dalam hal akibatnya. Maka yang terbaik kembalikan kepada Quran Sunnah. Makanya sekarang kalau mau masing-masing memunculkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat, kita kembalikan kepada Quran Sunnah. Maka di situ mesti ada maslahat. Termasuk beda pendapat, pakai masker atau nggak pakai masker, cuci tangan atau nggak cuci tangan, sop berjarak atau tidak berjarak. Kalau kita mau lihat kepada Quran Sunnah, mesti ada penjelasannya. Tapi kalau kita tidak mau melihat kepada Quran Sunnah, kepada hawa nafsu, ini yang nantinya akan masalah. Dan masalah-masalah yang lain, masalah di tengah masyarakat kita, apa masalahnya? Kembalikan kepada Quran Sunnah, ada jawabannya. Masalah kunut subuh, masalah azan Jumat 2 kali, kemudian masalah-masalah yang lain, ya, zikir berjamaah atau masalah yang lain, ada di Quran Sunnah jawabannya. Tinggal nanti masalah kedua, kalau udah dijawab sesuai Quran Sunnah, yang bersangkutan mau nerima apa enggak, gitu. Kalau dia mau nerima, ini menunjukkan lurus imannya. Tapi kalau dia kagak mau nerima, ini ketahuan hawa nafsunya lebih besar ketimbang keimanannya. Dan yang lebih tahu tentang yang bersangkutan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini luas. Ya, tidak serta-merta dengan poin ini kita beberkan semua perbedaan pendapat sekarang sampai tuntas, sampai zuhur kita kelarin misalnya. Ini enggak seperti itu juga. Ya, karena Nabi mengatakan al ilmu bit ta'allum. Yang namanya ilmu itu belajar dikit-dikit. Dari istilahnya belajar fikih dari bab toharo dulu, kemudian lanjut bab sholat, kemudian berikutnya ya bab zakat, bab puasa dan seterusnya. Sama belajar tauhid dari rukun iman yang pertama, rukun iman yang kedua, ketiga, keempat. Bukan langsung belajar akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Khawarij, tidak. Tapi semua itu bertahap. Sebagaimana Nabi SAW menerima wahyu bertahap. Awalnya surat Al-Alaq, kemudian berikutnya surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil, terus sampai firman Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menunaikan amanat ya kepada yang berhak menerimanya, kemudian berhukum di hadapan manusia dengan adil, dan sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri kita. Kemudian catatan, apabila kita beda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya kira ditutup insyaallah. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung ketemu saya setelah majelisnya ditutup dan sudah bisa sholat syuruk insyaallah. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya hari Sabtu yang akan datang insyaallah. Ya, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya hari Sabtu yang akan datang. Ini tanggal 19
Dan kita ketemu juga hari Ahad pada maghrib pekan ketiga tanggal 20-nya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.